Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Ya. Oke. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita kan sudah membahas tentang protista, yang mana disebutkan bahwa protista itu ada yang mirip jamur, ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jamur. Tentunya kalian sudah pernah melihat jamur dan tidak asing lagi dengan jamur kan? Karena di lingkungan sekitar kita banyak menjumpai jamur, baik jamur beracun atau jamur yang biasa kita makan. Coba sebutkan jamur yang biasa kalian konsumsi atau pernah kalian makan. Jamur apa? Bulan. Terus jamur apa lagi? Ya benar, ada jamur bulan, ada jamur kancing, ada jamur kuping, dan masih banyak lagi jamur yang biasa kita konsumsi ya. Tapi ada juga jamur yang tidak bisa kita konsumsi, nantinya akan menyebabkan beracun. Nah, contohnya ada juga jamur yang ada pada tubuh kita, yaitu contohnya kalau kita mempunyai penyakit panu. Siapa yang pernah melihat penyakit panu? Tentunya sudah ya. Nah, penyakit panu itu disebabkan oleh jamur. Lalu untuk lebih mengetahui tentang jamur, kita akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari tentang jamur, kita nanti bisa mengetahui tentang ciri-ciri jamur, bagaimana reproduksi jamur, kemudian apa itu klasifikasi jamur itu apa saja, dan kegunaan jamur untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Lanjut, kita akan memahami apa itu ciri-ciri jamur. Nah, tentunya jamur itu memiliki ciri-ciri tertentu. Siapa yang sudah tahu apa itu ciri-ciri jamur? Bagaimana ciri-ciri jamur? Mbak Jian sudah? Belum? Mbak Nabila? Belum? Oke. Nah, ciri-ciri jamur yang pertama, jamur itu mempunyai membran inti atau eukariot. Namun jamur ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Karena apa? Karena jamur tidak memiliki klorofil. Jadi jamur mendapat makanan dari mana? Kalau tidak bisa membuat makanan sendiri, jamur itu mendapat makanan dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 atau yang selanjutnya, jamur itu ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Namun umumnya jamur ini bersel banyak. Nah, struktur tubuh jamur yang bersel banyak ini terdiri atas miselium dan spora. Kemudian jamur yang bersel banyak ini terdiri dari benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Kemudian kumpulan dari beberapa filamen hifa ini yang disebut dengan miselium. Seperti itu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Saya. Iya, silahkan Mbak Nabila. Apa perbedaan saprofitik dan parasitik? Oke. Perbedaan saprofitik dan parasitik. Nah, kalau saprofitik itu jamur yang hidupnya itu menumpang dan dia itu menguraikan organisme yang sudah mati. Jadi dia tidak merugikan inangnya. Nah, kalau jamur parasitik itu jamur yang hidupnya menumpang dan dia itu memakan atau mengambil makanan dari inangnya. Jadi dia itu merugikan inangnya. Contohnya pada tumbuhan, putri malu, dan benalu. Nah, kalau jamur yang tidak merugikan, contohnya jamur pada kayu yang sudah mati. Paham ya? Oke, lanjut. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, jamur itu dibagi menjadi 2, yaitu jamur saprofit dan jamur parasit. Seperti yang saya katakan, biasanya jamur saprofit ini ditemukan di atas tanah, kayu lapuk, dan bangkai hewan. Itu contohnya jamur kuping yang biasa kita makan, ya kan? Kemudian jamur merang dan jamur kayu. Kalau jamur parasitik atau parasit ditemukan menempel pada tubuh biasanya. Contohnya pada penyakit apa? Penyakit panu. Berarti itu panu itu disebabkan oleh jamur. Jelas ya? Atau ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kita lanjut ke reproduksi jamur. Bagaimana reproduksi jamur? Nah, reproduksi jamur itu ada 2, yaitu secara seksual atau generatif dan secara aseksual atau vegetatif. Nah, reproduksi secara aseksual ini diawali dengan
peleburan gamet atau sel-sel kelamin. Ini didahului dengan adanya persatuan dua hifa yang berbeda atau biasanya disebut dengan konjugasi. Seperti itu. Kemudian berdasarkan gametnya, reproduksi jamur secara seksual ini ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap isogami, kemudian ada anisogami, selanjutnya ada oogami, kemudian ada gametangiogami, kemudian ada somatogami, dan yang terakhir ada spermatisasi, seperti itu. Nah, coba perhatikan pada masing-masing gambar. Di sini ada isogami dan anisogami, kemudian ada oogami. Coba perhatikan pada isogami dan anisogami. Apakah ada perbedaan antara isogami dan anisogami? Ya. Apa perbedaannya? Isogami bentuk dan ukurannya sama. Ya, benar. Terus? Anisogami ukurannya berbeda. Ya, benar. Jadi, kalau pada isogami itu yang terjadi adalah peleburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama. Dapat dilihat antara gamet satu dan gamet yang satunya ini ukuran dan bentuknya sama. Nah, kalau pada anisogami terjadi peleburan dua gamet yang ukurannya berbeda. Dapat dilihat pada gamet satu dan gamet dua ini ukurannya berbeda. Yang satu besar, yang satu kecil. Kemudian yang selanjutnya pada oogami. Nah, kalau pada oogami ini bentuk dan ukurannya berbeda, seperti itu. Dari sini apakah ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya? Ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Kemudian apa yang terjadi pada ooganium ini? Nah, maaf, jadi apa yang terjadi pada oogami maksud saya? Nah, yang terjadi pada oogami yaitu nanti ovum yang dihasilkan oleh ooganium akan dibuahi oleh spermatozoid. Lalu akan dibentuk dalam antheridium. Nah, selanjutnya tahap gematangiogami. Apa yang terjadi pada tahap ini? Nah, pada tahap gematangiogami ini terjadi peleburan dua gametangium yang berbeda. Inti selnya ini nantinya akan menghasilkan zigospora, seperti itu. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya yaitu tahap somatogami. Apa yang terjadi pada somatogami? Nah, pada somatogami ini terjadi peleburan dua hifa, yaitu nantinya dua hifa yang berbeda jenisnya ini akan berpasangan, lalu dia akan membentuk hifa baru atau diploid dan akan membentuk askospora, seperti itu. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap spermatisasi. Nah, yang terjadi pada spermatisasi ini terjadi peleburan antara spermatium yaitu gamet jantan dan gametangium betina yaitu hifa, yang nantinya akan membentuk hifa baru atau diploid dan kemudian akan menghasilkan askospora, seperti itu. Nah, dari tahap-tahap yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sudah paham dari sini? Sudah. Oke, kalau sudah paham, saya akan membentuk kelompok maksud saya yang berisikan anggota dua orang pada setiap kelompok. Nah, anggotanya yaitu teman sebangkunya. Nanti kalian berdiskusi, kemudian hasil diskusinya dipaparkan ke depan untuk dipresentasikan yang mewakili siapa. Oke? Saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silahkan untuk masing-masing kelompok berdiskusi dengan temannya. Baiklah, karena waktu diskusi sudah habis, sekarang saatnya kalian memaparkan hasil diskusi kalian ke depan. Nah, untuk kelompok yang pertama, saya tunjuk kelompoknya Mbak Nabila dan Mbak Jihan untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan. Silahkan, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi saya. Jamur adalah organisme yang sifat hidupnya parasitik atau saprofitik yang berperan sebagai pengurai atau dekompose bahan organik. Ciri-ciri jamur:
mempunyai membran inti, tetapi tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak mengandung klorofil. Berdasarkan cara memperoleh makanannya yaitu dengan jamur saprofit dan jamur parasit. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya, bagaimana cara reproduksi jamur? Cara reproduksi jamur ada dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Ya, sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik, demikianlah penyampaian dari Mbak Nabila tadi. Saya sedikit menambahi, jadi reproduksi jamur secara seksual dan aseksual. Nah, kalau secara seksual tadi ada 6 tahap ya, ada isogami, anisogami, oogami, gametangogami, somatogami, dan spermatisasi, seperti itu. Nah, jadi dari penjelasan saya dari awal hingga akhir, apakah ada yang ditanyakan? Apa ada yang masih belum paham? Tidak. Sudah paham semua ya. Baik, karena waktunya sudah habis, saya akan mengakhiri pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya akan menyimpulkan pelajaran kita dari awal hingga akhir, yaitu jamur itu adalah organisme yang sifat hidupnya itu secara saprofitik atau parasitik. Kemudian disebutkan ada ciri-ciri jamur itu, yaitu merupakan tumbuhan eukariot yang tapi dia itu tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak memiliki klorofil, dan juga biasanya itu bersel banyak, tapi juga ada yang uniselular atau bersel satu, tapi lebih banyak yang bersel banyak, dan struktur tubuhnya itu terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Kemudian reproduksi jamur ada dua, yaitu secara seksual dan secara aseksual, seperti itu tadi. Dan kemudian untuk yang selanjutnya, besok untuk pertemuan berikutnya kita akan memahami atau mempelajari tentang klasifikasi dari jamur. Jadi kalian baca terlebih dahulu materi yang akan datang supaya pertemuan minggu depan kalian lebih siap lagi untuk menerima pelajaran. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberi tugas kepada kalian untuk mengerjakan soal yang ada di buku yang sudah tertera di buku pada halaman 53. Kerjakan nomor 1 sampai 10 dan minggu depan dikumpulkan. Lalu kalian untuk minggu depan membawa jamur satu saja, satu contoh jamur untuk dibawa ke pertemuan minggu depan. Nanti kita akan menganalisis apakah jamur apa itu jamur beracun atau jamur yang bisa dimakan beserta ciri-cirinya, seperti itu. Nah, demikianlah pelajaran dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.